Skin Side Story. Oke, so guys, hari ini aku mau sharing mengenai jerawat. Yes, itu loh masalah jerawat yang menghantui us girls dari sejak kita remaja sampai dengan kita beranjak dewasa. Tetep aja ya, kadang-kadang adalah satu dua tuh yang tiba-tiba nongol dan mengganggu harinya kita, ya nggak sih? Aku juga mau sharing my personal experience karena dulu untuk teman-teman yang kenal sama aku, sebenarnya kulitku tuh dulu halus, nggak ada jerawatnya sama sekali. Jadi sampai pori-porinya tuh bahkan kayak bersih gitu. Tapi sejak momen pandemi COVID ini melanda, mungkin dikarenakan stres, mungkin dikarenakan memakai masker sepanjang hari, tiba-tiba nongol nih. Nah, jerawat di seluruh wajah bahkan sampai ke leher dan nggak berhenti-berhenti. Sembuh satu, nongol dua. Nah, gimana dong? Jadi hari ini, yuk kita sama-sama membahas all the do's and don'ts of how to take care of your skin during masa-masa jerawat seperti ini. Oke, so sebelum kita mulai do's and don'ts-nya, aku mau cerita dulu bagaimana sih terjadinya itu jerawat pada kulit kita. So, for those of you who don't know, jerawat itu adalah akibat penyumbatan pori-pori. Nah, jadi dalam pori-pori kita itu di bawahnya ada kelenjar minyak yang secara otomatis memproduksi minyak untuk kulit kita. Kulit kita kan butuh minyak ya supaya licin. Nah, pada saat pori-pori ini tidak tersumbat, minyaknya otomatis naik sampai ke permukaan dan terus menutupi permukaan kulit kita. Tapi pada saat pori-porinya ini mungkin ketutup karena tumpukan sel kulit mati atau kotoran atau debu atau hal-hal lainnya, dan dia akan numpuk tuh karena dia kan nggak bisa keluar, jadi istilahnya mampet ya. Jadi dia akan tersumbat pori-porinya itu, lama-lama minyak yang udah numpuk itu akan seperti memadat ya, jadi padat, kemudian dia teroksidasi, jadi bahkan menghitam, jadi kita kenal dengan namanya komedo, kita bisa lihat tuh item-itemnya. Dan terakhir, pada saat ada bakteri di situ, dia akan meradang menjadi jerawat yang kemudian jadi merah-merah atau timbul di permukaan kulit dan menimbulkan rasa sakit juga buat kita. Don'ts yang pertama adalah jangan menyentuh wajah kita dengan tangan selama tangan kita masih kotor. Ya kan? Karena tadi kita sudah cerita bahwa tangan yang kotor itu membawa bakteri, dan bakteri ini nih yang menyebabkan radang pada pori-pori yang udah kesumbat. Dan sedangkan pori-pori yang kesumbat itu kan sebenarnya banyak banget ya di wajah kita. Nah, pada saat kita pegang-pegang itu nggak sengaja, bahkan bakteri itu langsung masuk dan membuat daerah-daerah itu jadi radang dan teng-teng jerawat deh, timbul bangun. Oke, so don't do that, okay? Yang kedua, frekuensi mencuci rambut. Intinya, rambut kita ini juga adalah tempat yang mana bakteri ini gampang banget mencelok ya. Jadi, rambut ini membawa bakteri terus nempel nih pada kulit wajah kita, atau bahkan mungkin untuk kita yang punya poni ya, ini rambutnya kan juga nempel pada bagian dahi. Makanya kadang-kadang dahi kita juga gampang tuh jerawatan. Apalagi kalau kita pulang terus nggak cuci rambut, kita langsung tidur. Nah, bakteri yang sudah nempel pada rambut kita ini juga nempel pada sarung bantal yang kemudian mentransfer bakteri-bakteri tersebut pada kulit wajah kita. Jadi deh, jerawat yang nggak kunjung reda. Oke, don'ts yang ketiga, jangan pencet-pencet tuh komedo. Aduh, ini tuh padahal bad habit aku banget ya. Karena zaman dulu pas kulitku masih mulus, kinclong, aku demen banget pencet-pencet komedo, dan aku puas banget kalau pada komedo tuh keluar peng gitu ya, seperti biji apa tuh beras ya. Siapa sih yang seperti aku? Nah, oke. Padahal pada saat kulit kita dalam kondisi sensitif berjerawat ke breakout begini, jadi ini bad habit banget. Don't pencet-pencet komedo pada kulit kita, karena kulit kita akan langsung ke trigger radang pada saat kita pencet. Yang kedua, pada saat keluar itu komedonya, kelenjar minyak pada pori tersebut akan langsung otomatis buru-buru memproduksi lebih banyak minyak untuk mengisi lubang yang ditinggalkan sama komedo yang baru kita pencet tadi itu. Gitu. Jadi ini juga otomatis membuat jerawat ini makin tidak kunjung reda ya. Satu, bisa sembuh, tapi terus bisa muncul dua lagi di sekitarnya.
Yang keempat, do's-nya adalah double cleansing. Wajib double cleansing ya. Jadi menggunakan cleansing yang oil based, kemudian dilanjut dengan cleansing yang foam based atau water based. Nah, itu do's-nya. Don'ts-nya adalah keseringan atau kelamaan mencuci wajahnya pada saat step cleansing maupun pada step yang foam wash ya, atau kita kegosok wajahnya terlalu keras. Nah, all our don'ts karena itu men-trigger sekali lagi radang pada kulit kita yang kemudian bisa berlanjut menjadi jerawat. Oke, yang kelima ini adalah stres. Atau kalau kita begadang atau kurang tidur ya. So what happens when we get stressed? Jadi pada saat kita stres itu kulit kita otomatis kehilangan kadar air atau jadi kering. Ya, kenapa? Sama seperti reaksi kalau kita misalnya kaget atau kayak panik gitu, tiba-tiba tenggorokan kita jadi kering terus suara kita jadi serak. Itu karena tiba-tiba kita bisa kehilangan air di situ. Kulit kita punya reaksi yang sama. Nah, pada saat kita stres atau kita kurang tidur terus kulit kita itu kering, terjadilah overproduction of oil pada kulit kita. Nah, karena overproduction of oil ini membuat minyaknya berlebih sehingga lebih banyak penumpukan yang terjadi pada pori-pori yang akhirnya lead to more and more jerawat. Oke, wow. Gak kerasa kita sudah membahas 5 points do's and don'ts. So now we are at the end of our video. Tapi sebelum kita close, nah ini nih, kita selama pandemi banyak sekali dituntut untuk pakai masker, ya nggak sih? Dan ternyata masker ini membentuk sebuah fenomena yang dinamakan mask acne ya, atau maskne. Ini adalah sesuatu yang bakal kita bahas di video kita berikutnya. So, if you like this video, subscribe and nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video Skinside berikutnya. Bye!